Selamat datang di video kami yang akan membahas fakta menarik tentang manusia purba Homo floresiensis yang ditemukan di Flores pada tahun 2003. Spesies manusia yang menakjubkan ini, yang dijuluki Hobbit karena perawakannya yang kecil, menantang pemahaman kita tentang evolusi manusia. Bergabunglah dengan saya saat kita menjelajahi dunia Homo floresiensis, lingkungan mereka yang unik, dan misteri di balik alat dan adaptasi mereka. Mari mulai perjalanan tahun lalu dan temukan lebih tentang spesies manusia yang unik ini. Jauh di jantung Indonesia, terletak Pulau Flores yang diselimuti kabut dan misteri. Disinilah, di antara hutan lebat dan gua-gua yang menganga, kisah luar biasa tentang Homo floresiensis terungkap. Spesies manusia purba ini, yang mendapat julukan Hobbit karena perawakannya yang kecil, telah memikat imajinasi para ilmuwan. Bayangkan saja, makhluk mirip manusia yang tingginya hanya sekitar 1 meter, dengan mata besar dan fitur wajah yang khas. Homo floresiensis bukanlah isapan jempol dari mitologi. Itu adalah bukti keragaman kehidupan yang luar biasa yang pernah menghiasi planet kita. Penemuan mereka telah mengirimkan gelombang kejut melalui dunia ilmiah, menantang asumsi kita tentang evolusi manusia. Bergabunglah dengan saya saat kita mempelajari lebih dalam dunia Homo floresiensis yang menarik, mengungkap misteri di balik perawakan mereka yang kecil dan gaya hidup mereka yang penuh teka-teki. Kisah penemuan Homo floresiensis sama menawannya dengan spesies itu sendiri. Homo floresiensis, yang sering disebut sebagai Hobbit karena ukurannya yang kecil, telah memikat imajinasi banyak orang. Bayangkan tahun 2003, tim arkeolog internasional yang dipimpin oleh para peneliti dari Indonesia dan Australia sedang melakukan penggalian di Gua Liang Bua di Pulau Flores. Gua ini telah lama menjadi subjek penelitian karena potensinya yang besar dalam mengungkap sejarah manusia. Mereka sedang mencari bukti migrasi manusia purba di wilayah tersebut, tidak menyadari bahwa mereka akan menemukan penemuan yang akan mengguncang dunia arkeologi. Penemuan ini tidak hanya penting bagi sejarah lokal, tetapi juga bagi pemahaman global tentang evolusi manusia. Di kedalaman gua yang dingin dan gelap, terkubur di bawah lapisan waktu dan sedimen, tim menemukan kerangka yang terfragmentasi sebagian. Kerangka ini memberikan petunjuk awal tentang sesuatu yang luar biasa. Itu bukan kerangka manusia modern biasa. Itu jauh lebih kecil, lebih halus, dan dengan fitur yang tampak aneh. Tengkorak itu meskipun kecil, memiliki rongga otak yang sangat kecil, yang menunjukkan bahwa spesies ini memiliki kapasitas otak yang berbeda dari manusia modern. Fitur yang membingungkan para peneliti. Mereka bertanya-tanya bagaimana makhluk dengan otak sekecil itu bisa bertahan hidup dan berkembang. Saat para arkeolog dengan hati-hati menggali lebih banyak sisa-sisa kerangka itu, kegembiraan mereka semakin besar. Setiap lapisan tanah yang diangkat membawa mereka lebih dekat pada pemahaman yang lebih dalam. Mereka telah menemukan sesuatu yang benar-benar luar biasa, spesies manusia baru yang sebelumnya tidak diketahui sains. Penemuan ini membuka bab baru dalam sejarah evolusi manusia. Kerangka itu yang kemudian diidentifikasi sebagai wanita dewasa, diberi nama LB1, dan dengan cepat menjadi dikenal sebagai Hobbit karena perawakannya yang kecil. Nama ini mencerminkan ukuran dan keunikan spesies tersebut. Penemuan Homo floresiensis di Liang Bua merupakan momen penting dalam pemahaman kita tentang evolusi manusia. Ini menunjukkan bahwa sejarah manusia jauh lebih kompleks daripada yang kita bayangkan. Itu menantang narasi yang ada dan memicu perdebatan sengit di antara para ilmuwan di seluruh dunia. Banyak teori baru muncul dari penemuan ini. Beberapa meragukan validitas spesies baru itu dengan alasan bahwa LB1 hanyalah individu modern yang cacat. Mereka berpendapat bahwa fitur-fitur aneh itu bisa disebabkan oleh kondisi medis. Namun, bukti yang terungkap dari Liang Bua tidak dapat diabaikan. Dan setiap temuan baru memperkuat argumen bahwa Homo floresiensis spesies yang benar-benar unik. Salah satu aspek Homo floresiensis yang paling mencolok adalah perawakan mereka yang luar biasa kecil. Berdiri setinggi sekitar 1 meter dengan berat sekitar 25 kg, Homo floresiensis akan tampak kecil dibandingkan dengan manusia modern. Perawakan mereka yang kecil telah membuat mereka mendapatkan julukan Hobbit, mengacu pada ras manusia fiktif dari karya J.R. Tolkien. Tetapi perawakan Homo floresiensis yang kecil lebih dari sekadar rasa ingin tahu fisik.
itu adalah adaptasi evolusioner yang menarik. Teori yang berlaku adalah bahwa Homo floresiensis mengalami fenomena yang dikenal sebagai dwarfisme pulau, sebuah proses di mana spesies yang terisolasi di pulau-pulau mengalami pengurangan ukuran tubuh dari waktu ke waktu. Pulau Flores, dengan sumber daya yang terbatas dan ekosistemnya yang unik, akan memberi interkonektif yang tepat untuk dwarfisme pulau. Namun perawakan Homo floresiensis yang kecil bukanlah satu-satunya fitur anatomi mereka yang memang penting. Sama pentingnya. Di tengah lanskap Pulau Flores yang kasar, Homo floresiensis memahat keberadaan yang luar biasa, menunjukkan kecerdasan dan kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Mereka hidup di lingkungan yang menantang, di mana hanya yang paling cerdas dan tangguh yang bisa bertahan. Bukti kecerdasan mereka yang paling menarik terletak pada alat-alat batu yang mereka tinggalkan. Alat-alat ini tidak hanya menunjukkan kemampuan teknis, tetapi juga pemahaman mendalam tentang bahan dan lingkungan mereka. Bayangkan ini, Homo floresiensis dengan perawakannya yang kecil dan otak yang relatif kecil menjelajahi hutan lebat dan padang rumput luas di Pulau Flores, mencari makanan dan tempat berlindung. Mereka harus mengatasi berbagai tantangan, dari predator hingga perubahan iklim. Mereka bukan makhluk pasif. Mereka adalah pemburu yang terampil dan pengrajin yang mahir. Dengan alat-alat batu mereka bisa berburu hewan, memotong daging, dan bahkan membuat tempat berlindung. Alat-alat batu yang ditemukan di liang gua dan situs-situs lain di Pulau Flores memberikan kesaksian yang meyakinkan tentang kecerdasan Homo floresiensis. Setiap alat yang ditemukan menceritakan kisah tentang kehidupan sehari-hari mereka dan bagaimana mereka berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Alat-alat ini, meskipun sederhana dalam desain, dibentuk dengan presisi dan tujuan. Setiap serpihan dan potongan menunjukkan tingkat keterampilan dan perencanaan yang tinggi. Di antara alat-alat yang paling umum yang ditemukan di situs-situs Homo floresiensis adalah serpihan batu, alat serbaguna yang digunakan untuk berbagai tugas. Serpihan ini menunjukkan bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Kehadiran alat-alat batu di situs-situs Homo floresiensis memiliki implikasi yang mendalam untuk pemahaman kita tentang kemampuan kognitif mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk merencanakan, berinovasi, dan beradaptasi dengan lingkungan mereka. Penemuan Homo floresiensis memicu badai kegembiraan dan kontroversi di dunia paleoantropologi, menantang teori evolusi manusia yang ada. Penemuan ini membuka babak baru dalam pemahaman kita tentang sejarah manusia, nenek moyang Homo floresiensis dan jalur evolusi yang mengarah pada kemunculan mereka yang unik, tak menjadi subjek penelitian dan spekulasi yang sedang berlangsung. Para ilmuwan terus menggali lebih dalam untuk mengungkap misteri ini. Teori yang berlaku menunjukkan bahwa Homo floresiensis adalah keturunan dari Homo erectus, spesies manusia purba yang diketahui telah bermigrasi keluar dari Afrika dan menghuni sebagian Asia Tenggara lebih dari 1 juta tahun yang lalu. Mereka adalah penjelajah awal yang berani. Menurut teori ini, populasi Homo erectus mencapai Pulau Flores, mungkin melalui jembatan darat yang telah lama menghilang atau dengan rakit vegetasi secara tidak sengaja. Perjalanan mereka penuh tantangan dan ketidakpastian. Selama ribuan tahun isolasi, populasi Homo erectus Flores mengalami serangkaian adaptasi evolusioner sebagai respons terhadap lingkungan pulau yang unik. Mereka harus beradaptasi dengan sumber daya yang terbatas dan kondisi lingkungan yang berbeda. Salah satu adaptasi tersebut adalah dwarfisme pulau, fenomena di mana spesies yang terisolasi di pulau-pulau mengalami pengurangan ukuran tubuh dari waktu ke waktu. Ini adalah contoh luar biasa dari bagaimana evolusi dapat membentuk kehidupan di lingkungan yang terisolasi. Teori lain yang diajukan untuk menjelaskan asal-usul Homo floresiensis menunjukkan bahwa mereka mungkin merupakan keturunan dari spesies hominin yang lebih primitif seperti Homo habilis atau bahkan Australopithecus. Jika teori ini benar, itu akan menunjukkan jalur evolusi yang lebih kompleks dan beragam. Namun, teori ini tidak didukung oleh banyak bukti fosil dan tidak disukai oleh sebagian besar komunitas ilmiah. Perdebatan ini menunjukkan betapa dinamisnya bidang paleoantropologi. Terlepas dari nenek moyang mereka yang tepat,
Jelas bahwa Homo floresiensis mewakili cabang yang unik dan sangat terspesialisasi dari pohon keluarga manusia. Mereka adalah bukti nyata dari keragaman dan kompleksitas evolusi manusia. Terima kasih telah menonton video kami tentang Homo floresiensis. Penemuan Hobbit dari Flores telah mengguncang dunia paleoantropologi, menantang pemahaman kita tentang evolusi manusia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten menarik lainnya.